Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Para pemirsa yang akan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, yaitu bulan di dalamnya ada ibadah haji dan juga ada syariat Idul Kurban, yaitu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Berbicara tentang kurban, maka tidak lepas dari kisah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya bernama Ismail alaihissalam, yaitu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat ke-102. Ini tentang cerita pengorbanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Rabb-Nya, satu keluarga yang berkomitmen untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun menghadapi ujian yang secara kasat mata dan logika manusia ujian itu adalah sangat tidak layak, atau kemudian ujian tersebut sangat tidak logis. Bagaimana tidak, kita tahu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan seorang putra bernama Ismail alaihissalam adalah cerita tentang penantian yang panjang. Bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam bersama istrinya yaitu Siti Sarah tidak mendapatkan keturunan atau belum mendapatkan keturunan sampai kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, yang akhirnya Allah karuniakan anak yang bernama Ismail. Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, aku meminta kepada engkau seorang anak yang saleh. Maka kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kemudian kami berikan kabar gembira kepada seorang Ibrahim dengan kelahiran seorang putra yang sangat sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tapi kemudian ketika usia Ismail sudah sampai usia yang dapat membantu orang tuanya, kemudian qala ya bunayya, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku yang terkasih, inni ara fil manam anni azbahuk, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku bahwasannya aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, kemudian Ibrahim mengatakan, maka lihatlah bagaimana pendapat kamu tentang mimpi tersebut. Kita ketahui bahwasannya mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang perintah Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui mimpi seorang nabi. Maka dalam hal ini kita ketahui bagaimana didikan seorang ayah kepada putranya. Ketika Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, qala ya abati, Ismail berkata, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka kamu akan mendapati diriku insyaallah termasuk hambanya yang bersabar. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menilik ke belakang sebentar, bahwasannya betapa ujian ini hampir mustahil dapat kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, itu adalah seorang anak yang paling dia kasihi, satu-satunya anak yang puluhan tahun lamanya sudah dia nantikan. Betapa semua cinta dan harap sudah diberikan orang tua kepada anaknya. Bagaimana Ibrahim alaihissalam menantikan seorang Ismail, yang kemudian lahir seorang putra bernama Ismail yang dia taruh semua harapan di sana. Tetapi kemudian Allah turunkan ujian kepada Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang mukmin maka tidak mungkin ditolak oleh seorang Ibrahim alaihissalam, karena dia tahu bahwasannya perintah Allah selalu baik untuk hambanya. Dan di antara hikmah yang lain adalah bahwasannya Allah ingin menghilangkan kecenderungan hati seorang hamba kepada hamba lainnya. Allah ingin menghilangkan kecintaan seorang hamba melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memastikan bahwasannya bapak tauhid yaitu Ibrahim alaihissalam itu benar-benar memurnikan ketaatan dan ketauhidannya hanya untuk Allah semata. Dan dia ingin bahwasannya Ibrahim tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Ya, sekalipun hal tersebut adalah sesuatu yang amat sangat dicintainya, sesuatu yang amat sangat dinantikan keberadaannya, sesuatu yang amat sangat diharapkan untuk kemudian melanjutkan
terah kenabiannya atau kemudian warisan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala atau risalah tauhid yang harus dia sebarkan kepada manusia lainnya. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan bahwasannya perintah Allah adalah titah yang tidak boleh ditolak. Maka dalam kisah ini kita ketahui yang akhirnya menjadi syariat, yaitu kurban untuk umat Islam, untuk orang-orang mukmin di seantero jagat. Maka mari sama-sama kita sambut risalah kurban ini bagi orang-orang yang kemudian memiliki kelebihan harta, untuk kemudian mengorbankan hartanya dengan menggantinya dengan hewan kurban, yaitu seperti kambing, sapi, unta dan seterusnya. Sebagaimana ayat lanjutannya menyebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kemudian pisau sudah berada di leher seorang Ismail. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Bahkan dalam riwayat yang lain pisau itu sudah betul-betul menggorok leher Ismail alaihissalam. Tapi kemudian berkali-kali pisau itu tidak mampu untuk kemudian merobek leher Ismail alaihissalam. Sehingga kemudian wanadainahu, Allah menyeru dari atasnya Ismail dan Ibrahim alaihissalam, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad saddaqta ru'ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kamu telah membenarkan mimpi yang datang kepadanya. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsin, yaitu orang senantiasa taat kepada Allah, yaitu orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang muhsin, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwasannya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah selalu menyaksikan perbuatanmu. Dan ini adalah yang kemudian menjadi syariat bagi orang beriman untuk berkurban sebagai bukti kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bukti bahwasannya bagi orang mukmin di hatinya hanya ada Allah semata. Bagi orang mukmin tidak patut baginya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah kurban kali ini di Dzulhijjah 1445 Hijriah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.